Batam Channel. A few moments later. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Selamat siang Batam. Jumpa lagi dengan saya Gepeng Mabuk, Gerakan Pengaduan Masyarakat Batam Kelompok Korupsi. Saat ini saya berada di Gedung Mal Pelayanan Publik Kota Batam. Perlu diketahui, baik BB Batam maupun PK Batam, sejak diresmikan gedung MPP ini pada 23 November 2005 sampai sekarang sudah menggunakan Mall Pelayanan Publik selama 20 tahun sebagai pelayanan terpadu satu pintu. Pusat promosi se-Sumatera atau Sumatera Promotion Center. Gedung SPC Sumatera Promotion Center ini dibangun pada tahun 2002. Dana sharing dari 3 pihak, yakni Provinsi Riau dengan dana sebanyak 52% dari total pembangunan. Realisasinya adalah 79%. Kemudian BP Batam sebanyak 42% atau sebesar 31 miliar. Kemudian yang ketiga Pemko Batam sebesar dana sharingnya adalah 6% atau sebesar 5 miliar rupiah. Ini bangunan ini dibiayai dari 3 pihak tadi, Provinsi Riau, kemudian BP Batam, kemudian Pemko Batam, yang bersumber tentunya dari dana pajak dan retribusi yang dibayar oleh masyarakat. Nah, namun saya sampaikan, kita bukan mengekspos persoalan megahnya gedung Sumatera Promotion Center yang berubah nama menjadi Mall Pelayanan Publik Kota Batam, tetapi kita membuka tanda kutip tikus berdasi gerogoti uang royalti gedung Mall Pelayanan Publik Kota Batam. Nah, saya sampaikan juga dari 3 pihak tadi, Pemprov Riau, BP Batam, dan Pemko Batam, kemudian sepakat membuat badan pengusahaan dan pengembangan gedung pusat promosi Sumatera yang disingkat dengan BPP, Badan Pengusahaan Pengembangan BPP, Gedung Pusat Promosi Sumatera. Nah, masing-masing pihak tadi duduk dalam struktur organisasi. Kemudian, nah kita bongkar tikus yang dimaksud itu, yang gerogoti uang royalti. Nah, saya sampaikan ada 1,8 miliar uang royalti gedung Mall Pelayanan Publik Kota Batam yang harusnya masuk disetor ke kas BP Batam dan atau ke kas daerah Pemko Batam, namun tidak masuk setelah dibuktikan
oleh Biro Keuangan tidak ada bukti penerimaan uang yang dimaksud sebanyak 1,8 miliar. Patut diduga, saya sampaikan, ada oknum JS, oknum I, oknum ini adalah PNS Pemko Batam yang saat itu merupakan staf dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Di sini, yang saat itu juga GR, oknum GR menjabat sebagai Wakil Ketua 1 BPP tahun 2014 sampai 16. Saya ulangin, oknum GR sebagai Wakil Ketua 1 BPP yang sekarang berubah menjadi Mal Pelayanan Publik Kota Batam tahun 2017 sampai dengan 2018. Dan oknum GR ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua 2 BPP Mal Pelayanan Publik Kota Batam tahun 2014 sampai 2016. Nah, saya sampaikan, saya berdasarkan data Badan Pengusahaan dan Pengembangan Gedung Pusat Promosi Sumatera. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan PT 911 tahun 2016 sampai 2018. Laporan ini dibuat tanggal 31 Juli 2019. Nah, saya beritahukan Badan Penguasaan dan Pengembangan Gedung Pusat Promosi Sumatera, Sumatera yang sekarang berubah menjadi Mal Pelayanan Publik, kemudian menunjuk PT 911 sebagai pengelola gedung ini. Nah, tugas Badan Pengusahaan dan Pengembangan Gedung Mal Pelayanan Publik adalah menerima segala pendapatan dan mendistribusikan pendapatan tadi berbentuk royalti kepada pihak masing-masing. Nah, namun kenyataannya ada penarikan tunai dari 2014 yang saat oleh JS. JS ini adalah oknum PNS Pemko Batam, Kepala Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang saat itu oknum GR sebagai Wakil Ketua 2 Badan Pengusahaan dan Pengembangan Mal Pelayanan Publik. Oknum JS ini hanya staf, kemudian bersama dengan oknum I juga staf dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang saat itu juga GR, oknum GR sebagai Wakil Ketua 2 BPP tahun 2014 sampai dengan 16. Jadi, oknum GR ini yang menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, juga sebagai Ketua Badan Pengusahaan dan Pengembangan Mal Pelayanan Publik tahun 2014 sampai 16 sebagai Wakil Ketua 2 dan sebagai Wakil Ketua 1 tahun 17 sampai 18. Nah, total yang ditarik oleh oknum GS dan oknum I berdasarkan rekening koran ini jumlahnya mencapai 1,8 miliar. Itu harusnya disetor ke rekening BP Batam. Namun sampai dengan laporan ini tidak ada bukti penyetoran itu. Nah, yang cukup aneh, Wali Kota Batam melalui pemberitaan akan bangun
gedung pelayanan terpadu satu pintu lantai 9. Ini gedung 8 lantai. Kemudian alasan bocor, wali kota hendak membangun gedung PTSP 9 lantai. Nah, saya menolak dengan keras. Ambisi wali kota Batam plus kepala ex officio BP Batam hendak membangun gedung pelayanan terpadu satu pintu 9 lantai. Kenapa? Sampai saat ini baik BP Batam dan Pemko Batam tidak bisa menyajikan bagian daripada kepemilikan dana yang masuk dalam aset gedung ini. Sampai saat ini saya duga BP Batam belum menerima minimal sebesar 3,4 miliar uang royalti atas pengelolaan gedung ini harusnya masuk ke rekening BP Batam. Begitu juga sampai saat ini saya duga Pemko Batam belum menerima minimal 360 juta lebih hak royalti atas pengelolaan gedung ini. Jadi saya menolak wali kota Batam hendak membangun gedung pelayanan terpadu satu pintu lantai 9. Saya menduga kuat karena permohonan ibah yang diajukan Pemko Batam ditolak oleh pemerintahan Provinsi Riau. Jadi kalau ini dibangun 2002 dengan dana 79 miliar dan diresmikan pada 3 November 2005, kalau sekarang akan dibangun PTSP yang sama lantai 9 ditaksir dengan lahan akan menghabiskan 1 triliun rupiah. Jadi saya menolak ambisi wali kota Batam hendak membangun menyaing gedung ini. Kalau alasan wali kota kepala ex officio BP Batam bangun PTSP 9 lantai karena gedung MPP sekarang sering bocor, desak aja PT 991 sebagai pengelola untuk perbaikan agar tidak mubazir gedung yang ada saat ini. Terima kasih. Thank you for watching. Subscribe, like and share Batam Channel. A few moments later.